Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelasan. Apa sih itu pengelasan? Pengelasan itu ya welding ya, pengelasan welding. Salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan logam tersebut, logam induk atau logam pengisinya gitu ya. Dengan cara apa mencairkannya? Ya dengan cara satu kesatuan dibuat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan gitu. Oke, lanjut. Nah, dalam pengelasan ada beberapa jenis pengelasan. Yang ke satu pengelasan patri, yang kedua pengelasan pengelasan tempa, yang ketiga pengelasan gas, yang keempat pengelasan tahanan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang satu pengelasan patri. Kita bahas pengelasan patri. Apa sih itu pengelasan patri? Pengelasan patri teknik penyambungan bahan logam di bawah pengaruh panas dengan bantuan bahan tambahan logam ataupun campuran logam. Jadi di bawah pengaruh panas, jadi tidak terlalu panas ya. Jadi panasnya enggak terlalu panas, di sekitar 1500 kali Celcius segituan lah. Terus dengan bahan tambahan logam atau campuran logam. Jadi cara pengelasannya tuh ditambah bahan campuran logam. Ini ada contohnya. Nah, ini cara kerjanya. Yang ini adalah pengelasan patri dengan oksigen sama asetilin. Jadi sama asetilin ya. Jadi dicampur di dalam touch ini, kecampur gas sama asetilin. Jadi oksigen sama asetilin. Jadi campuran gas. Terus dicampur. Kalau udah tercampur, ujungnya dibakar akan menimbulkan atau akan timbul api atau akan nyala api. Nyala apinya ya enggak terlalu bertekanan ya. Kalau las patri enggak bertekanan, apinya enggak bertekanan. Jadi suhunya agak rendah. Soalnya soalnya oksigennya enggak ditekan. Jadi beda sama las gas. Kalau las gas asetilin sama oksigennya ditekan, kalau ini cuma asetilin yang nekan, oksigen tidak ditekan. Jadi nyala apinya enggak terlalu panas atau enggak terlalu bertekanan gitu, enggak terlalu panas lah, suhunya enggak terlalu panas. Nah, terus ini apinya langsung ke benda langsung ke benda tersebut atau benda kerjanya. Terus ditambah bahan tambahan. Contohnya kalau kita mau ngelas knalpot atau mengelas bahan-bahan yang tipis ya, ditambah bahan tambahan. Contohnya mengelas aluminium. Nah, kita harus tambah bahan tambahan aluminiumnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh pengelasan patri. Contohnya kayak gini. Ada contoh pengelasan patri tindih, ada contoh pengelasan patri temu, ada contoh pengelasan patri serong. Jadi kalau tindih itu atas bawah kayak gini ya. Jadi cara mengelasnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, kalau temu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bisa. Kalau serong nyerong ya, mau serong kiri mau serong kanan nyerong. Ini namanya lasan serong. Lanjut. Nah, ini zaman dulu. Lasan patri itu kayak gini. Jadi pakai pelantara ini, pelantara solder. Nah, yang kiri itu ada kotak-kotak itu, yang kiri bawah itu ada
Kotak itu isinya arang ya, arang yang berbara api. Nanti soldernya ditaruh di dalamnya, terus sampai benar-benar panas ujung soldernya benar-benar panas. Nanti ditempelin ke benda kerjanya, terus dikasih bahan tambahan sama kayak yang tadi, cuman ini mah pakai perantara 2 solder. Nah, kalau yang kanannya yang pinggir yang pakai gas itu sama dibakar, cuman dibakarnya pakai gas gitu. Oke. Lebih simpel yang ujung kanan itu langsung gas sama setilin. Kalau ini mah cuman gasnya doang, terus pakai perantara itu. Oke, next. Kepencet. Nah, oke, next. Nah, ini perbedaan mematri dan menyolder. Hampir sama ya. Mematri sama menyolder hampir sama. Bedanya suhunya dari suhu. Nah, kalau mematri suhunya lebih tinggi dari solder. Gitu. Nah, itu ada contoh mematri yang lagi mematri. Itu mematri apa ya? Kayak mematri pipa gitu. Itu bahan tambahannya yang di kiri. Itu apinya udah berbara. Bahan tambahannya yang di kiri. Nah, itu. Yang kanan itu solder. Itu bukan dari api, yaitu dari arus listrik dicolokin ke listrik, ya tahu kali solder. Nah, kayak gitu soldernya. Itu bahan tambahannya ya kemungkinan kebanyakan pakai tinol atau timah ya. Oke, lanjut. Oke, pengelasan tempat. Nah, apa sih pengelasan tempat? Pengelasan tempat tuh menyambung logam dengan logamnya dengan cara dipanasin, tidak semuanya dipanasin, terus ditempa atau dipukul ya, maka terjadilah sambungan. Oke. Nah, ini contoh gambarnya. Ini tuh dipanasi. Nah, itu sambungannya dipanasi, benda kerjanya yang itu, yang dua ya, yang disambungkan. Nah, itu ujungnya dipanasi, yang patahnya dipanasi, tapi tidak panas sampai semuanya ya, dipanasi, terus dibawa pakai landasan, terus ditempa atau dipukul pakai palu yang atas. Oke. Nanti itu akan terjadi sambungan. Oke. Trik lanjut. Nah, setelah kita membahas tadi pengelasan tempat dan pengelasan patri, kita sekarang membahas pengelasan gas. Apa sih pengelasan gas? Ya, proses pengelasan di mana digunakan campuran gas sebagai sumber panas. Nah, ini sama kayak pengelasan patri, cuman di sini pengelasan gas tuh gas sama oksigennya ditekan, pakai tekanan. Jadi api yang membaranya agak kencang atau agak bertekanan. Nah, gitu. Itu ada selangnya, melalui selang itu ada regulator gasnya, bisa dilihat regulatornya berapa tekanannya, bisa dilihat. Terus katup pengukur, terus dilihat dari katup pengukurnya berapa, harus berapa yang keluar gasnya, harus berapa keluar oksigennya, diatur dari pengatur. Nah, terus yang di kirinya itu adalah contoh torchnya. Itu contohnya bara apinya itu nyalanya segitu. Kalau pakai katup kalau diukur di katup pengukur tekanannya di katup pengukur gasnya atau pengukur berapa oksigen dan bahan bakarnya, itu bisa beda nyala apinya. Tuh. Oke, tuh katup yang kiri gas yang mudah terbakar. Nah, itu dari gas terus ya dari tabung gas, terus yang bawahnya oksigen dari tabung oksigen. Tuh, nanti masuk ke sini ke selang, terus masuk ke katup pengatur manual, dicampur di sini dalam, terus jadi campuran gas sama tercampurnya gas sama oksigen yang bertekanan, terus nanti nyala api, terus nanti di ujungnya ada nyala api atau dibakar terus ada nyala apinya gitu. Oke. Next. Oke. Nah, setelah kita membahas tadi pengelasan gas, sekarang pengelasan tahanan. Nah, pengelasan tahanan itu ya prosesnya pakai arus listrik yang cukup besar yang dialirkan ke logam yang disambung sehingga menimbulkan panas, kemudian
sambungan ditekan dan menyatu. Nah, ini sama kayak lasan listrik. Cuman kita membahas dua aja ya, dua, las titik sama las proyeksi mungkin. Oke, next. Nah, las titik. Apa sih itu las titik? Las titik itu pengelasan dengan memakai metode resistensi listrik. Nah, di mana plat lembaran dijepit dengan dua elektroda. Nah, ini lembaran dijepit dengan dua elektroda. Nah, elektroda yang diinginkan dengan air. Nah, ini elektroda ini dijepit, ditekan dari atas tuh ada tulisan tekan, dia tekan, ditekan sebelum dialiri listrik, ditekan dulu. Nah, itu sudah ditekan itu namanya proses penekanan. Nah, setelah proses penekanan udah ditekan, terus dialiri arus listrik dari sambungan ke jaringan listrik itu alur listrik ke transformator, nanti di ujung elektrodanya akan menimbulkan panas, terus disalurkan ke platnya. Nah, plat tersebut akan panas. Nah, ketika panas maka terjadi proses pengelasan gitu. Akan terjadi proses pengelasan atau akan menempel tuh. Oke, berarti ya, oke, lanjut ke las proyeksi. Nah, ini juga sama kayak las titik, cuman ini mah lebih bagus, lebih berkualitas dibandingkan las listrik. Nah, ini tuh gimana ya? Jadi sama, cara kerjanya sama kayak tadi, cuman ini ada dua titik, terus titiknya bisa diukur berbeda-beda sesuai proyeksinya atau tonjolannya sesuai keinginan, bisa diukur berbeda-beda sesuai kita dengan tebal plat gimana ya, ya pokoknya ini lebih bagus. Nah, sesudah kita bahas tentang las titik, kita bahas tentang las proyeksi. Nah, las proyeksi ini ya sama kayak las titik tadi, cuman ini mempunyai kualitas yang lebih baik dari las titik tadi. Terus gimana ya? Nah, ukuran tonjolannya mempunyai diameter yang sama ya. Nah, ini tuh tonjolan ini mempunyai diameter yang sama dengan plat yang dilas dengan tingkat tonjolan kurang lebih 60% dari tebal plat. Nah, hasil pengelasannya tuh ya sama kayak tadi, cuman lebih bagus. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.